Jawaban LKS Bahasa Indonesia kelas 12 bab 4 teks novel tugas 1 halaman 114. Bacalah kutipan novel berikut dengan seksama. Soal nomor 2, carilah informasi mengenai pengarang kutipan novel tersebut. Anda dapat mencari informasi dari berbagai macam sumber seperti buku internet maupun media sosial. Contoh jawaban, novel Arah Langkah ditulis Versa Besari. Pria yang biasa dipanggil Bung ini dikenal sebagai musisi, penulis, dan pencinta alam. Oleh karena itu, tema penulisan Arah Langkah tidak akan jauh melenceng dari hobi dan kesehariannya. Dalam buku ini, Versa Besari menyajikan memoarnya selama bertualang bersama Prem dan Baduy. Hobinya dalam mengeksploir keindahan Indonesia menyajikan kisah yang sesuai dengan keadaan yang dilihatnya. Jadi berbagai macam masalah keindahan hingga kebahagiaan dalam masyarakat dapat ditangkap Versa Besari. Lalu dituliskannya dalam sebuah karya. Secara keseluruhan isi Arah Langkah tersebut mewakili jiwa petualang Versa Besari. Arah Langkah adalah pengungkapan petualangan Versa Besari dalam sebuah sajian cerita yang menarik. Sajian cerita dengan diksi yang bagus dan mudah dipahami menjadi salah satu keunggulan novel memoir Versa ini. Soal nomor 3, analisislah keterkaitan isi kutipan novel tersebut dengan latar belakang pengarang. Contoh jawaban, isi kutipan novel tersebut sesuai jiwa petualang pengarang. Dalam puisi tersebut juga disebutkan beberapa aspek kehidupan yang dekat dengan kehidupan pengarang. Salah satu contohnya adalah kegemaran anak muda Bandung terhadap motor CB. Artinya pengarang tahu betul tentang keadaan tersebut. Pengarang yang berasal dari Bandung pernah merasakan dan melihat keadaan tersebut. Oleh karena itu, isi kutipan novel tersebut tidak dapat dilepaskan dari sosok Versa Besari, baik sebagai musisi, penulis maupun petualang. Selain itu, pengarang mengungkapkan pandangannya terhadap calo-calo tiket di pelabuhan. Sosok Versa Besari yang cuek menganggap calo-calo di pelabuhan hanya mencari untung dari para pendatang. Padahal sebagai petualang yang memanfaatkan kecanggihan media sosial, Versa Besari telah terbiasa mencari bantuan untuk meminimalisasi bekal uang yang dibawanya. Soal nomor 4, simpulkan pandangan hidup pengarang dalam kutipan tersebut dengan kalimat Anda sendiri. Contoh jawaban, dalam kutipan novel tersebut pengarang mengungkapkan pandangan hidupnya tentang petualangan yang menyenangkan. Versa Besari sebagai pengarang menceritakan kisah demi kisah perjalanannya dalam sebuah cerita yang menarik. Tidak hanya menarik, dalam kisah-kisah tersebut terdapat berbagai macam nilai-nilai yang dapat diambil pembaca. Pandangan Versa mengenai kebahagiaan sederhana yang didapatnya dari bertualang tercermin dalam kisah yang ditulisnya. Dia merasa bahagia melihat peristiwa baru. Dia sedang mengenal orang-orang baru. Contohnya, dia bahagia melihat anak-anak yang menyelam untuk mencari koin yang dilemparkan penumpang kapal feri. Dengan demikian dapat disimpulkan pengarang menilai kebahagiaan yang sederhana dapat ditemukan dalam sebuah petualangan baru. Jawaban uji kompetensi 1 halaman 118. Kerjakan soal-soal berikut, kutipan novel berikut untuk soal nomor 1 sampai nomor 3. Soal nomor 1, bagaimana keadaan Dukuh Paruk dalam novel karangan Ahmad Tohari tersebut? Jelaskan. Jawaban, penggambaran Dukuh Paruk dalam kutipan novel tersebut dilukiskan dengan sangat menarik oleh pengarang. Pengarang menggambarkan Dukuh Paruk sebagai daerah yang dikelilingi sawah. Dukuh kecil ini hanya dihubungkan dengan pematang sawah sejauh 2 km dari desa terdekat. Pengarang mengibaratkan Dukuh Paruk sebagai gerumbul kecil di tengah padang yang sangat luas. Soal nomor 2, analisislah penggambaran suasana desa oleh pengarang dalam kutipan novel tersebut. Jawaban, pengarang tidak langsung menggambarkan keadaan Dukuh Paruk. Pengarang terlebih dahulu menjelaskan kearifan lokal yang terjadi di desa, yakni proses perkembangbiakan tumbuhan khas desa. Pengarang sangat paham mengenai keadaan tersebut. Ahmad Tohari sebagai pengarang memang sangat dekat dengan kehidupan pedesaan. Dalam kutipan tersebut, dia memasukkan sifat-sifat kedesaan seperti hamparan sawah, burung bangau, padang yang luas, dan kondisi Dukuh Paruk yang kecil dan menyendiri. Soal nomor 3, berikan tanggapan mengenai pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel tersebut. Contoh jawaban, pengarang memasukkan unsur-unsur perdesaan dalam penulisan novelnya. Pengarang sangat tahu keadaan desa. Dengan demikian, pengarang dapat menggambarkan suasana di Dukuh Paruk dengan sangat menarik. Latar belakang
Latar belakang pengarang dan kesenangannya akan suasana desa berkaitan erat dengan pengembangan isi dalam kutipan novel tersebut. Soal nomor 4, tentukan pandangan hidup pengarang yang digambarkan melalui tokoh Paijo masih relevan dengan kehidupan masa kini. Jawaban, pandangan hidup pengarang yang digambarkan dalam tokoh Paijo adalah pentingnya memperbaiki diri dalam mencapai tujuan hidup. Pandangan hidup tersebut masih sangat relevan dengan kehidupan masa kini. Zaman sekarang orang harus belajar dari kesalahannya, lalu mencoba menjadi lebih baik. Sikap tersebut akan menjadi kunci sukses seseorang dalam menjalani hidup. Soal nomor 5, apa pandangan hidup penulis yang dituangkan melalui tokoh Mantri? Jelaskan. Jawaban, pengarang mengungkapkan pandangan hidupnya melalui tokoh Pak Mantri. Melalui tokoh Pak Mantri, pengarang beranggapan bahwa dunia akan terus berubah. Menurutnya ada fase manusia berada dalam kesusahan. Ada pula fase manusia mengalami kesuksesan. Kesuksesan seseorang akan terjadi pada waktu yang tepat asalkan dia tetap mau berusaha dan memperbaiki diri. Jawaban uji kompetensi 2 halaman 122. Soal nomor 1, jelaskan isi kutipan novel tersebut. Jawaban, kutipan tersebut berisi kekaguman tokoh aku terhadap sistem Seka Teruni di Bali. Tokoh aku kagum dengan semangat anak muda Bali dalam Seka Teruni. Soal nomor 2, bagaimana pandangan penulis mengenai Seka Teruni dalam kutipan tersebut? Jelaskan. Jawaban, penulis menganggap Seka Teruni merupakan budaya yang sangat baik. Budaya tersebut mampu menciptakan pemuda dan pemudi yang aktif dan mandiri. Soal nomor 3, berilah tanggapan mengenai pandangan pengarang dalam kehidupan kutipan novel tersebut. Contoh jawaban, pengarang mampu memasukkan pandangannya mengenai Seka Teruni dengan sangat baik. Melalui narasi yang ditampilkan, pengarang mampu menjelaskan sistem Seka Teruni dengan cukup jelas. Dengan membaca kutipan tersebut, pembaca mendapat informasi baru yakni budaya Seka Teruni di Bali. Selain itu, pembaca dapat meneladani keunggulan Seka Teruni lalu menerapkannya pada pergaulan sehari-hari. Soal nomor 4, jelaskan keterkaitan pandangan pengarang dalam kutipan novel tersebut dengan kehidupan masa kini. Contoh jawaban, pandangan pengarang dalam kutipan tersebut adalah ngayah dapat dilakukan siapa saja dan di mana saja. Berbuat baik dan berguna bagi lingkungan sudah termasuk ngayah. Pandangan tersebut sangat relevan dengan kehidupan zaman sekarang. Perbuatan baik sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang damai dan sejahtera serta tentram. Soal nomor 5, berilah tanggapan terhadap pesan yang disampaikan pengarang dalam kutipan novel tersebut. Contoh jawaban, menurut saya pesan yang disampaikan dalam kutipan novel tersebut sangat bagus. Pesan dalam kutipan novel tersebut adalah berbuat baik dan melakukan kerja sosial dengan sukarela. Kegiatan tersebut dapat diteladani pembaca. Kunci jawaban tugas 1. Halaman 125-126. Soal nomor 2, tentukan unsur intrinsik kutipan buku novel fiksi tersebut. Jawaban berikut merupakan unsur intrinsik kutipan buku tersebut. A. Tema. Tema dalam kutipan tersebut adalah keunikan dan potensi wisata di Bawomatulu, Nias Selatan. Tema tersebut menjadi dasar cerita yang ditulis Bung. Dia menuliskan pengalaman yang menikmati potensi wisata Sungai Namo dan ritual lompat batu Fahombo di Bawomatulu. B. Alur dalam kutipan buku fiksi tersebut adalah alur maju. Alur maju dapat diketahui dengan penggambaran kisah yang berjalan maju dari awal sampai akhir. Cerita dalam kutipan buku tersebut diawali dari perkenalan tokoh Prem dan Baduy yang akan melakukan free dive hingga tokoh aku Prem dan Baduy meninggalkan Bawomatulu. Kisah tersebut bergerak maju dari kejadian pertama ke kejadian selanjutnya tanpa kembali ke cerita yang telah terjadi pada masa lampau. C. Latar tempat dalam kutipan buku fiksi tersebut adalah di Bawomatulu, Nias Selatan. Latar tempat tersebut disebutkan dari awal sampai akhir cerita. Dalam kutipan fiksi tersebut ada beberapa tempat di Bawomatulu yang dijadikan pijakan penulisan cerita, yakni di Balai Desa Bawomatulu, Sungai Namo, rumah Bang Paiman, dan di dekat tempat lompat batu atau Fahombo. Latar waktu yang digunakan dalam kutipan buku fiksi tersebut dari siang hari hingga senja datang. Pada siang hari, Prem dan Baduy pamit kepada tokoh aku untuk melakukan free dive. Sementara itu tokoh aku masih di Bawomatulu hingga sore hari. Saat sore hari, Prem dan Baduy kembali ke rumah Bang Paiman. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Sibolga. Di atas mobil angkutan umum, tokoh aku, Prem dan Baduy menikmati matahari saat senja. Latar suasana yang dihadirkan penulis dalam kutipan buku fiksi adalah bahagia. Suasana bahagia disajikan ketika tokoh aku melihat tokoh Iwan
melakukan atraksi lompat batu. Ilwan pun bahagia mendapat upah dari pekerjaannya itu. Bahkan dia mentraktir tokoh Aku Batagor. Selain itu, suasana bahagia dalam kutipan buku fiksi tersebut juga disertai suasana panik. Suasana panik terjadi saat sore hari. Saat itu tokoh Prem dan Baduy belum datang padahal mereka mau melanjutkan perjalanan ke Sibolga. Penokohan A. Tokoh Prem merupakan wanita yang suka menyelam. Bersama tokoh Baduy, dia lebih suka memilih melakukan free dive daripada melihat atraksi lompat batu atau Hombo di bawah Matalo. B. Tokoh Baduy sedikit dibicarakan dalam kutipan buku fiksi tersebut. Penggambarannya dapat diketahui bahwa tokoh Baduy menyukai kegiatan alam. C. Tokoh Aku atau Bung merupakan pemeran utama dalam kutipan buku fiksi tersebut. Tokoh Aku digambarkan sebagai seorang yang antusias melakukan sesuatu dan juga digambarkan sebagai tokoh yang baik dan ramah. D. Tokoh Ilwan merupakan anak asli Bawah Matalo. Dia mempunyai kelebihan melakukan atraksi lompat batu atau Fahombo. Dia mempunyai kemauan keras. Kemauan tersebut digambarkan dengan cita-citanya melanjutkan kuliah di Pulau Jawa. E. Tokoh Chandra dan Kris merupakan anak Bawah Matalo. Mereka merupakan pemeran sampingan. Tidak banyak informasi yang menggambarkan kedua sosok tersebut dalam cerita. Sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam penulisan kutipan buku fiksi tersebut adalah penulis sebagai orang pertama pelaku utama. Sudut pandang tersebut dapat diketahui dengan penggunaan kata ganti orang pertama, yakni aku. Amanat. Amanat dalam kutipan buku fiksi tersebut adalah lakukan suatu pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Amanat tersebut dapat dilihat dari tokoh Aku yang menunggu momen tepat untuk melihat Fahombo. Dia tidak ingin melewatkan salah satu atraksi terkenal Pulau Nias itu. Tokoh Ilwan juga dapat diteladani cita-cita yang tinggi dan sikap baik hatinya dapat menjadi contoh bagus bagi pembaca. Pembaca menjadi sadar penting mempunyai cita-cita tinggi seperti tokoh Ilwan. Uji kompetensi 3. Soal nomor 1. Jelaskan tema kutipan novel tersebut. Jawaban tema kutipan novel tersebut adalah sosial budaya. Kutipan novel tersebut berisi permintaan maaf Pak Mantri terhadap Pak Camat. Pak Mantri meminta maaf kepada atasannya akibat sambutan yang kurang baik waktu Pak Camat memeriksa pasar. Soal nomor 2. Jelaskan latar kejadian kutipan novel tersebut. Jawaban A. Latar tempat kutipan novel adalah di kecamatan. Latar tempat tersebut digambarkan tersirat pada kalimat yang ditulis pengarang, seperti datang pada camat dan pegawai kecamatan yang rajin. B. Latar waktu kutipan novel tersebut adalah siang hari. Bukti latar waktu tersebut terdapat pada kalimat senyum Pak Mantri pada siang itu. Secara tidak langsung, kalimat tersebut menunjukkan latar waktu kejadian, yakni siang hari. C. Latar suasana dalam kutipan novel tersebut adalah akrab. Suasana akrab tersaji saat Pak Mantri mendapat sambutan yang baik dari Pak Camat. Bahkan Pak Mantri sambil tersenyum sambil berkelakar menyalahkan tindakan Pak Camat yang memeriksa pasar secara tiba-tiba. Soal nomor 3. Jelaskan karakter tokoh Pak Mantri dalam kutipan novel tersebut. Jawaban Pak Mantri berani meminta maaf atas kesalahannya. Sebagai seorang kepala pasar, tidak seharusnya dia bertindak kurang baik kepada Pak Camat yang melakukan pemeriksaan. Sikap Pak Mantri tersebut menunjukkan Pak Mantri sebagai pribadi yang berjiwa besar dan berani bertanggung jawab. Soal nomor 4. Jelaskan amanat dalam kutipan novel tersebut. Amanatnya, jangan berprasangka buruk terhadap orang lain. Amanat tersebut digambarkan tokoh Pak Mantri. Pak Mantri sempat berprasangka buruk kepada Pak Camat, namun dia sadar kemudian Pak Mantri mencoba meminta maaf kepada Pak Camat di kantor kecamatan. Tindakan Pak Mantri yang mau meminta maaf atas kesalahan juga dapat diteladani oleh pembaca. Soal nomor 5. Cermati kutipan novel tersebut berikut. Jelaskan majas yang digunakan. Jawabannya, majas yang digunakan dalam kutipan novel tersebut adalah metafora dan personifikasi. Majas metafora digunakan dalam ungkapan kaki langit. Kaki langit dalam kutipan tersebut merupakan metafora dari cakrawala. Sementara itu, majas personifikasi dalam kutipan novel tersebut adalah membuat cakrawala seolah-olah mempunyai sifat insani, yakni membentangkan senja yang merah keemasan. Uji kompetensi 4.
Soal nomor 1, buatlah bagian pendahuluan novel yang berisi keadaan perdesaan yang sunyi dan damai. Jawabannya, hamparan sawah terbentang di sekitar desa Perjanjen. Rerumputan mulai memenuhi pematang sawah yang biasa digarap warga. Rumput-rumput itulah yang nantinya menjadi santapan kambing. Kambing gibas milik masyarakat Perjanjen. Sore ini langit barat tampak kemuning. Sorot cahaya matahari membayang indah di hamparan sawah yang luas. Setelah itu desa Perjanjian akan sunyi, nyaris tidak ada kehidupan di ganggang desa itu. Masyarakat Perjanjian lebih memilih berkumpul dengan keluarganya, bercerita sambil berharap panen padi mereka dapat melimpah sehingga mereka dapat merayakan hari raya yang sudah hampir dekat. Soal nomor 2, buatlah penggambaran tokoh berdasarkan data berikut. Nama tokoh Gunarsa Sujaiman, biasa dipanggil Liman, perawakan tinggi besar, sifat baik hati dan senang menolong. Gambaran cerita, setiap hari membantu para pelayan puyang mengangkat ikan hasil buruan ke tempat penjualan ikan. Contoh jawaban, remaja tinggi besar itu biasa dipanggil Liman. Badannya yang besar sesuai dengan panggilannya itu, si Liman yang artinya gajah. Dia dikenal sebagai remaja yang baik hati. Setiap hari Liman menolong para nelayan puyang mengangkat ikan hasil tangkapan ke tempat penjualan ikan. Tak jarang rambut keritingnya tertepa angin laut yang menandakan pagi hari sudah tiba. Saat itulah para nelayan kembali ke darat. Dengan senyum manisnya, Liman selalu membantu nelayan-nelayan itu. Upahnya tidak seberapa, namun upah itulah harapannya untuk melanjutkan cita-citanya menjadi seorang guru. Iya, Liman ingin menjadi guru dan mencerdaskan anak-anak di desanya. Oleh karena itu, dia menyisihkan uang kerjanya untuk membayar biaya sekolah. Sebentar lagi Liman lulus SMA, semangatnya untuk kuliah berbanding lurus dengan semangatnya dengan membantu para nelayan puyang. Soal nomor 3, buatlah dialog novel berdasarkan ilustrasi berikut. Contoh jawaban. Sore itu Bondan dan Durani berdebat hebat. Semua bermula saat Durani mengembalikan sebuah dompet kepada pemiliknya. Aku sudah bilang aku butuh uang. Mengapa kau kembalikan dompet itu, Dur? Aku tidak dapat memberikan dompet itu kepadamu. Dompet itu bukan hak kita. Jangan sampai nafsu angkara menguasai pikiranmu. Semua pasti akan ada balasannya. Balasan apa? Ibuku sakit, Dur. Aku harus mencari uang untuk membelikannya obat. Aku tahu, namun bukan dengan uang dalam dompet itu. Lantas bagaimana? Kau mau membantuku? Tentu saja, Tuhan tidak pernah tidur. Aku yakin kita akan mendapat uang untuk membelikan ibumu obat. Bondan terdiam. Dia berpikir sejenak. Benar juga kata Durani. Dia tidak boleh berpikiran sempit, tapi keadaan yang dialaminya membuat kacau. Sudahlah Bondan, jangan begitu. Aku sebagai teman akan selalu membantumu. Tiba-tiba ada mobil berhenti. Dalam mobil itu keluar kakek nenek dengan rambut yang sudah memutih. Durani kaget. Itulah pemilik dompet yang dikembalikannya tempo hari. Ternyata kakek nenek itu ingin membalas kebaikan Durani. Kakek itu memberi Durani uang. Durani senang dengan uang itu dia dapat membeli obat untuk ibu Bondan. Bondan terharu. Tidak terasa air matanya membasahi pipi lusuh anak yang sudah lama ditinggal pergi ayahnya itu. Soal nomor 4. Buatlah bagian konflik batin yang dialami seorang remaja yang mengalami ketakutan terhadap masa depannya. Contoh jawaban. Pandangan Narya nanar, dia tidak percaya dengan peristiwa yang baru saja dialaminya. Bekalnya dari kampung di Jambret, dia tidak kenal siapa-siapa di Jakarta. Jakarta dalam bayangannya kini bagaikan monster yang siap memangsanya. Tiada lagi impian indah Jakarta sebagai kota penuh harapan yang diceritakan orang-orang di kampungnya. Soal nomor 5, buatlah sebuah akhir novel yang berisi kebahagiaan tokoh utama setelah mencapai tujuan hidupnya. Contoh jawaban. Tetes air mata tak terasa menetes di pipi Sundari. Bukan tetes air mata pilu, melainkan tetes air mata kebahagiaan. Tujuannya selama ini sudah tercapai. Di depannya sudah berdiri sosok lelaki tua yang sudah lama dirindukannya. Dengan erat Sundari memeluk kakek itu. Dalam pelukan itu Sundari mencurahkan segenap rindu kepada ayah yang sudah 20 tahun dicarinya. Dan hujan pun turun membasuh air mata Sundari. Setelahnya pelangi kebahagiaan terlihat indah di cakrawala sore itu. Penilaian harian, soal nomor 1, nilai dominan dalam kutipan novel tersebut. Jawabannya C, budaya. Soal nomor 2, pandangan pengarang dalam kutipan novel tersebut. Jawabannya A, pengarang menganggap orang Jawa harus menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam hatinya. Soal nomor 3, kutipan novel tersebut menceritakan. Jawabannya B, pemberontakan TII pada 1952. Soal nomor 4,
Bagaimana pandangan pengarang terhadap isi kutipan novel tersebut? Jawabannya adalah C. Pengarang tertarik dengan fakta sejarah yang dimasukkan ke penceritaan novelnya. Soal nomor 5, peristiwa dalam novel tersebut terjadi di, jawabannya D, Sulawesi. Soal nomor 6, latar waktu kutipan novel tersebut adalah, jawabannya C, siang hari pada 1961. Soal nomor 7, kejadian tersebut terjadi di, jawabannya D, ruang kelas dan halaman sekolah. Soal nomor 8, sudut pandang yang digunakan dalam kutipan novel tersebut adalah, jawabannya E, orang ketiga serba tahu. Soal nomor 9, latar kejadian kutipan novel tersebut adalah, jawabannya A, pagi hari di taman kampus. Soal nomor 10, interpretasi yang sesuai dengan isi kutipan novel tersebut adalah, jawabannya C, pengarang mampu memasukkan konsep hukum fisika dalam cerita yang terkesan nyata. Soal nomor 11, konflik yang dialami tokoh Karman adalah, jawabannya D, Karman ragu ada orang yang peduli dengan dirinya. Soal nomor 12, tokoh Kapten dalam pandangan Karman adalah, jawabannya B, sosok penuh perhatian dan simpati kepadanya. Soal nomor 13, cermati kutipan novel tersebut. Majas yang digunakan dalam kutipan novel tersebut adalah, jawabannya E, personifikasi. Soal nomor 14, pesan dalam kutipan novel tersebut adalah, jawabannya A, selalu berserah diri kepada Tuhan. Soal nomor 15, penyebab konflik kutipan novel tersebut adalah, jawabannya E, Paijo menertawakan para penabung dengan suara keras. Soal nomor 16, nilai moral dalam kutipan novel tersebut adalah, jawabannya D, jangan menertawakan penderitaan orang lain. Soal nomor 17, otak Pak Mantri dalam kutipan novel tersebut adalah B, bijaksana. Soal nomor 18, suasana dalam kutipan novel tersebut adalah, jawabannya C, sedih. Soal nomor 19, kalimat yang tepat untuk mengisi bagian rumpang dalam kutipan novel tersebut adalah, jawabannya A, sayangnya desain pabrik tersebut kebanyakan sama. Soal nomor 20, dan urutan kalimat agar menjadi kutipan novel padu adalah, jawabannya D, 1, 3, 2, 4, 5, 7, 8, 6, 9. Bagian B, isilah dengan jawaban yang tepat. Soal nomor 1, kejadian tersebut terjadi di, jawaban Kintamani. Soal nomor 2, kejadian tersebut terjadi pada, jawaban sore hari. Soal nomor 3, Kabul merasa titik-titik dengan lantai jembatan yang dibangun, jawaban kecewa. 4, Kabul bertanggung jawab terhadap kualitas titik-titik jembatan, jawabannya struktur. Soal nomor 5, karena sakit hati Kabul tidak tertarik dengan tontonan titik-titik politik konvoi. Soal bagian C, soal nomor 1, tentukan tema dan alur kutipan novel tersebut, kemudian jelaskan hubungan tema dengan alur tersebut. Jawaban, tema adalah ngayah di Gunung Batur. Tema tersebut mendasari pengembangan alur dari awal hingga akhir kutipan. Alur yang digunakan adalah maju. Tema dikembangkan dari cerita mengenai pengarahan peserta ngayah hingga rombongan melakukan kegiatan ngayah di Gunung Batur. Soal nomor 2, tentukan karakter tokoh-tokoh novel tersebut. Jawabannya, tokoh utama adalah Cepot. Cepot sebagai sosok yang bertanggung jawab. Sikap Cepot tersebut dibuktikan dengan tindakan Cepot. Cepot memotret acara ngayah Gunung Batur dengan penuh semangat. Dia menjalankan tugasnya dengan baik. Selain Cepot, ada tokoh pembantu bernama Ayu dan Agung. Ayu digambarkan sebagai tokoh yang santun dan mudah bergaul. Sikap tersebut dibuktikan dengan tindakan Ayu yang mudah bergaul dengan rombongan asing, ISI, dan pasar. Sementara itu, Agung hanya disebutkan sekilas. Dari dialognya, tokoh Agung digambarkan sebagai seorang yang disiplin dan bertanggung jawab. Dia mengatur pemberangkatan rombongan ngayah Gunung Batur. Soal nomor 3, tentukan penggambaran latar dalam kutipan novel tersebut. Jawaban A, latar tempat adalah di Gunung Batur. Latar waktu adalah dini hari. Bukti kalimatnya, rombongan ngayah mulai berangkat pada pukul 2.30. Latar suasana adalah akrab. Suasana tersebut digambarkan dalam dialog antara tokoh Cepot dan Ayu. Mereka sangat akrab membahas perjalanan ngayah Gunung Batur yang sedang mereka lakukan. Soal nomor 4, tentukan nilai-nilai yang terkandung dalam kutipan novel tersebut. Jawabannya A, nilai dominan dalam kutipan novel tersebut adalah budaya. Nilai budaya yang diangkat pengarang dalam kutipan novel adalah budaya ngayah. B, kutipan novel tersebut mengandung nilai moral. Nilai moralnya adalah memberi pertolongan dan perhatian kepada orang lain.
C. Kutipan novel tersebut mengandung nilai sosial. Nilai sosial dalam kutipan novel adalah peduli dengan lingkungan. Soal nomor 5, tanggapilah pandangan penulis tentang kebudayaan masyarakat dalam novel tersebut. Contoh jawaban, penulis mampu mengangkat budaya ngayah dengan menarik. Penulis dapat mengaitkan budaya ngayah masyarakat Bali dengan isu lingkungan hidup yang terjadi di lingkungan Gunung Batur. Dalam kutipan tersebut, pengarang juga mampu menyelipkan amanat kepada pembaca untuk menjaga kebersihan lingkungan. Pesan tersebut dimasukkan dalam cerita menarik dan enak dibaca.